Hola batir ngopiku, welcome back di channel kecil ini. Tempatnya buat kalian duduk-duduk santai sambil ngopi, plus dengerin alur cerita BBTH di Batir Ngopi. Di video kali ini kita lanjut di part kelima. Mimin cuma ngasih tahu kalau cerita ini diambil dari cerita novel, karena cerita yang Mimin sampaikan filmnya belum rilis, jadi mohon dimaklum jika gambar video dan narasi yang kurang pas. Terima kasih. Hati Nalan Yanran saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui terhadap pemuda yang bernama Yan Xiao, seorang pria yang memiliki kekuatan yang menaklukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Karena memiliki emosi yang rumit ini, Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang telah ia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan kakak atau kerabatnya. Meskipun waktu dia tidak bersentuhan dengan Yan Xiao terlalu lama, Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk tanpa ampun menyia-nyiakan semua kemampuan luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan Searing Poison, yang bahkan pil King Guhe tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis, ia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Selain itu, ia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat terakhir untuk mengubah gelombang kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang mereka akan kehilangan. Bahkan seorang wanita luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Gadis apa yang tidak pernah membayangkan di dalam hatinya bahwa pangeran tampan yang dicintainya tidak menerima sorakan dari puluhan ribu orang? Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang tadi. Namun, setelah dia gagal tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah. Emosi dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama, tampak rumit dan sulit untuk dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang menghantamnya dari langit di atas menekan pakaian itu erat-erat ke kulit Xiao Yan. Api berwarna ungu berkedip-kedip berulang kali. Hanya sekelompok api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Dia memang layak disebut sebagai ahli kimia tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti maksud Xiao Yan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda? Bukankah dia takut akan serangan balasan dari nyala api? Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia mengamati tindakan Xiao Yan, alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis merger ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Hai Bodong mengalami trauma psikologis setelah ledakan skala besar dari penggabungan di waktu lain, yang hampir menyebabkan beberapa Dou Huang menemui ajalnya. Karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Api dua warna itu saling mengetuk keras. Gelombang suara gemuruh teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit bersama dan kekuatan spiritual menyebar keluar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu melilit dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya. Ia mulai mengendalikannya dengan sangat akrab dan mudah. Semua tatapan yang hadir di tanah terbuka berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Lotus Api Hijau Ungu, murid-murid mistik Cloud Sect tampaknya telah merasakan sesuatu.
beberapa murid yang lebih dekat ke medan perang mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari nyala api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit khawatir di hatinya. Karena mereka telah mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan kaget beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak naik dan turun. Teratai api berwarna hijau yang tergantung itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan sedikit berpisah ketika energi besar yang mengalir turun ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya tiba-tiba menjentikkan teratai ketika dia dengan lembut bergumam, "Pergi, Angry Buddha Lotus Flame." Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Suara ledakan besar bergema di seluruh gunung Mystic Cloud pada saat ini. Tanah terbuka yang keras itu rusak sampai berada dalam kondisi yang mengerikan. Saat Xiao Yan menyaksikan riak energi serangan yang tampaknya memiliki semangat, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Ini karena api teratai Buddha yang dia tembakkan mengandung kekuatan spiritual yang telah dia patuhi. Karena itu, ketika dua kekuatan bertabrakan, sebagian energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari sang penciptanya. Xiao Yan tetap tidak tahu tentang kondisi Nalan Yanran yang tepat karena penutup cahaya yang kuat, tetapi dia juga seharusnya menerima serangan energi yang sangat mirip. Tubuh Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak setinggi setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Seketika tubuhnya melakukan itu, wajah terkejut dari tetua Mystic Cloud Sekte di belakang juga terungkap kepadanya. Dia mengangkat kepalanya dan fokus dengan penuh perhatian pada Xiao Yan yang terbang di udara. Dengan suara kaget, dia berkata, "Doki Wings. Sungguh pria yang beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang langka." Kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang dengan berat menghantam tubuhnya. Segera, wajahnya yang cantik memucat dan dia tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran memegangi dadanya, dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia baru saja berhenti bergerak di udara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya telah muncul agak jauh di belakangnya. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak ketika murid-muridnya yang gelap menatapnya dengan dingin. Kedua pasang mata bertukar pandang di udara. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak ketika tubuhnya melintas dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menunduk dan menatap Nalan Yanran, yang wajahnya yang cantik telah sedikit berubah. Sudah berakhir, Nalan Yanran. Oke, batir ngopiku. Segitu dulu untuk part kelimanya. Jangan lupa like video ini dan subscribe agar Mimin semangat terus dalam membuat video menarik lainnya.